Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Man yahfad al-hadith sekirman hafidha al-hadith al-qasir alladhi wajadna fi bab fadli salat al-jama'ah hafidha al-aqal min babin wahidin wa hadithun wahidun alal aqal min babin wahidin hadithun wahidun alladhi wajaba alaik an tahfaz alal aqal. Itu hadis yang pendek itu loh. Kan ada ini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Kan pendek. Jadi minimal dalam satu bab satu hadis. Kan bisa milih yang pendek mana. Hadis ada hadis, lagi hadis yang terakhir hadis. Muhammad Arab ya Ob. Kalau lupa dilihat tuh. Muhammad ada mat yang dihafal. Erik, ulang lagi. Hamamtu bis-salatin ukhalifa ila rijalin tafaqan alaihi. Kita lanjutkan ya. Jadi minimal dalam satu bab ada hadis yang kita hafal, sehingga kita punya celengan. Jadi kelebihannya menghafal, kita punya celengan. Jadi milik kita. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk bab, ya, masuk bab baru, yaitu babul hassi ataupun babun. Kalau babun berarti ini sebagai khobar, mubtadanya mahdhuf, taqdiruhu hadza. Jadi bisa dibaca babun, ya, khobar, babnya sebagai khobar. Tapi kalau diidhofakan menjadi babul hassi, bab anjuran. Di sini harokatnya al-hassu,
Berarti babnya ini dibaca khobar, mubtadanya mahdhuf. Al-hathu ini mubtada. Tapi kita boleh baca babul hassi, boleh apa? Bab anjuran ala huduril jamaah, atas menghadiri salat jamaah fi subhi wal isya, pada salat subuh dan isya. Salat subuh dan isya. Ini utamanya ini subuh dan isya. Kita lanjutkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu, rawahu Muslim. Di sini Masya Allah agung dan mudah. Agung dan mudah. Ya. Dari Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya, berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia telah mengerjakan qiyamul lail, ya, nisfal lail, sampai tengah malam. Memang batas akhir salat isya adalah sampai tengah malam. Ini yang sahih. Apa ada masih orang yang berpendapat sampai waktu menjelang subuh? Masih ada, tapi jarang mungkin. Apa masih ada? Masih ada ya. Jadi yang betul itu sampai tengah malam, waktu isya. Faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia telah mengerjakan ya sampai tengah malam. Jam 12 atau jam 12 kurang dikit atau jam 12 sedikit. Ya, tergantung jamnya, gurubinya. Wa man shalla subha, dan barang siapa yang salat subuh fi jamaati, dalam keadaan berjamaah, faka'annama shallal laila kullahu, seakan-akan dia telah salat malam ya full. Masya Allah. Tapi ingat ya, sebanyak apapun pahala yang dikumpulkan, dimudahkan oleh Allah pada seseorang, kehidupan dunia ini dibandingkan kehidupan akhirat, itu perbandingannya ya paling seperti setengah hari atau satu malam gitu. Jadi sangat pendek. Jadi kehidupan yang pendek ini untuk bekal kehidupan yang panjang, yang waktunya entah berapa juta atau mungkin miliar tahun setelah kematian kita masing-masing. Sehingga ya memang harus apa? Harus ya memperhatikan hal-hal semacam ini. Harus memperhatikan hal-hal semacam ini, yaitu man arafa bu'das safar ista'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka dia harus persiapan bekal. Ya kan? Ini kan cara menghemat waktu untuk mendapatkan sesuatu yang banyak. Sama-sama sholat isya membutuhkan waktu misalnya 10 menit, tapi dia tidak berjamaah, ya cuman itu aja. Tetapi kalau dia misalnya berjamaah sama 10 menit, pahalanya dilipatkan, sehingga lebih banyak, ya lebih banyak bekal yang dia bawa. Bekal yang dia bawa, salat subuh, ya sama-sama 10 menit, ya, tapi dia berjamaah, ini bekalnya lebih banyak lagi. Jadi perbanyakan bekal. Perbanyakan apa? Bekal. Dan sebanyak-banyak bekal yang dibawa oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah, ternyata nanti pun menyesal, karena perjalanannya jauh lebih panjang dan jauh lebih lama. Jauh lebih panjang dan jauh lebih lama. Cuman kehidupan ini seakan-akan tanpa larangan, tanpa perintah. Kehidupan dunia ini seakan-akan tanpa larangan, tanpa perintah. Sehingga bingung apa yang harus dilakukan,
sehingga masuk dalam lingkaran dosa, tetapi sudah tidak merasa itu adalah perbuatan apa? Dosa. Bahkan ingin meningkat lagi, sampai habis puncak-puncak dosa, dia masih belum puas untuk melakukan apa? Dosa. Padahal ini dosa sudah puncak, nyari lagi nggak cukup, nyari lagi sudah nggak ada, udah habis, tapi masih kurang aja, terus gitu, masih kurang. Contoh misalnya, ya orang membunuh itu dosa, masih kurang aja dimutilasi, ya, dan seterusnya lah, masih terlalu banyak contohnya. Ya, pada tahapan yang nggak puas di dalam apa? Melakukan apa? Dosa. Maka orang yang beriman bertakwa pun tidak puas dalam keadaan melakukan amal saleh. Ya, dalam keadaan melakukan amal saleh. Seperti Rasulullah SAW sudah diampuni dosanya, ya, yang telah lewat dan akan datang. Tapi Rasul tidak puas dengan amalan yang ada. Beliau masih menyempatkan qiyamul lail sampai kakinya berbengkak-bengkak. Beliau masih, ya, menyempatkan untuk puasa Senin Kemis, karena pada hari Senin dan hari Kemis itu, ya, ada laporan amalan. Ini yang menjadi perhatian. Jadi di sini ditunjukkan keutamaannya supaya kita jangan terlewatkan dari salat berjamaah subuh ataupun isya. Memang syaitan sering goda, ya, tapi jangan tergoda oleh syaitan. Biasa syaitan nyari teman. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Wa fi riwayatin at-Tirmidzi, dan di dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang menyaksikan salat isya, menyaksikan di sini maksudnya ikut, ya, bukan deleng. Ya. Menyaksikan juga deleng, tapi bukan itu yang dimaksudkan dalam agama kita, ya. Menyaksikan yang ikut di sini. Menyaksikan. Seperti kita ini saat ini sedang menyaksikan taklim. Dalamnya kita juga taklim. Man syahidal isya'a, barang siapa yang menyaksikan salat isya fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah, kana lahu qiyamu nisful laila. Kana lahu, baginya pahala. Sebenarnya mengartikan itu tergantung orangnya. Tapi kalau kita lihat dari tulisannya ini, Rasulullah mengatakan fi jama'atin, dalam keadaan jamaah, kana lahu, ya, adalah untuknya. Ya, berarti pahala ini. Kana lahu, ya, pahala qiyamun fil laila, pahala salat sampai tengah malam. Salatnya paling 10 menit, pahalanya dihitung, ya, sampai tengah malam. Wa man sallala isya'a wal fajra fi jamaah, dan barang siapa yang salat isya dan subuh dalam keadaan berjamaah, kana lahu qiyamil laila, kana lahu ka qiyamil laila, maka baginya seperti, disinilah seperti ini, kanya itu kan seperti, ya, harfu jarrin wa tashbih. Ini kaf itu kan harfu jar dan huruf tashbih, penyerupaan. Di sini Rasulullah SAW di sini mengatakan maka baginya pahala seperti salat malam semalam suntuk. Tetapi ingat, orang-orang saleh tatkala dia mendapatkan seperti ini, dia pun masih qiyamul lail, dia pun masih baca Al-Qur'an, masih membaca surat Al-Mulk, ayat kursi dan sebagainya, masih zikir subhanallah 33 kali. Ya, tatkala mau tidur kan wudu, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar, doa yang lainnya, terus baru apa? Tidur, masya Allah, ya, padat waktunya. Waktu orang beriman apa? Padat. Orang semacam ini kalau terbimbing, kalau orang seperti ini terbimbing, ya, terbimbing hatinya, itu merasa nggak punya amalan dan merasa kotor dan merasa jelek, sehingga terus dia beramal. Tapi tatkala dia tidak terbimbing, terkadang syaitan menggoda, sebagaimana yang sering tergoda yang datang kepada para ahli ibadah, ya, sebagaimana apa yang diketahui. Kemudian, ya, terjadilah hal-hal yang mengerikan. Tapi tatkala dia terbimbing, dia ingat
itu adalah dari syaitan, godaan. Misalnya mengaku amalanmu telah sempurna, Allah menjadikan kamu mimpi ini, mimpi itu, akhirnya keadaannya berubah. Tapi kalau terbimbing terus biasanya sampai ajalnya. Ya, sampai apa? Ajalnya. Jadi ibadah akan kuat disertai dengan adanya apa? Taklim, belajar untuk kontrol hati, kontrol ilmu, kontrol amalan. Ini keutamaan menghadiri sholat jamaah pada sholat subuh dan sholat isya. Hafal hadisnya, Bah? Coba, Bah. Ada yang udah hafal? Ada lagi? Yang agak keras, Pak, biar kebiasaan, Pak. Pakaan nama sholat. Betul. Kalau ada yang mau nyoba, yang lainnya boleh. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, hadis yang kedua dalam bab ini, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'lamuna ma fil 'atama wat subhi la atauhuma walau habwa, muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jikalau kalian semua tahu apa yang ada dari pahala dan keutamaan pada sholat atamah. Sholat atamah itu sholat apa? Isya. Kenapa dinamakan dengan atamah? Karena habis sholat maghrib mereka pulang. Terus apa mereka lakukan? Merah susu. Nah, setelah selesai merah susu, kemudian mereka kembali lagi ke masjid untuk sholat apa? Sholat isya. Nah, itu memerah susu ini namanya atam. Rasulullah SAW menyebut sholat isya dengan sholat apa? Atam. Tetapi Allah SWT menyebutnya dengan sholat apa? Isya. Boleh nggak kita bilang sholat isya sholat atamah? Boleh, karena di sini Rasulullah juga mengatakan atamah. Tapi di masyarakat kita tidak apa? Tidak populer. Tetapi di dalam Al-Quran disebut dengan apa? Isya. Isya. Isya itu malam. Rasulullah SAW mengatakan, jikalau kalian tahu apa yang ada dari keutamaan, dari pahala, kebaikan dan seterusnya yang ada pada atamah, was-subhi dan subuh, la atauhuma walau habwa. Subuh juga sering disebut dengan apa? Fajar. Kalau zuhur disebut dengan apa? Hajiroh. Kalau asar, wusto. Salat apa? Wusto. Kalau maghrib, cuman maghrib ya. Jikalau kalian tahu apa yang ada dari keutamaan pada salat atamah dan subhi, niscaya kalian akan mendatangi keduanya dalam keadaan apa? Merangkak. Maksudnya dalam posisi mungkin repot, susah dan sebagainya. Dia bisa datang kecuali hanya dengan merangkak, dia tetap akan merangkak. Ya, ini kan gambaran betapa besarnya dan agungnya. Tetapi manusia rata-rata tidak apa? Tahu. Masya Allah ya. Kita baca bersama-sama hadisnya ya, biar hafal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau ya'lamuna ma fil atama was-subhi la atauhuma walau habwa
walau ya'lamuna ma fil atama was subhi la atauhuma walau habwa. Abu Rafi kayaknya udah hafal. Kamu sekali kan Abu Rafi? La atauhuma walau habwa. Kayaknya cukup sampai sini dulu ya hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.